Ilmu Islam itu sempit hanya seputar perdukunan. Buktinya banyak ustadz hanya pamer kesaktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudara kami sesama umatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat kami cintai, yang sangat kami banggakan semuanya. Sesama umatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Islam yang sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhir-akhir ini banyak sekali ramai perbincangan di dunia maya, baik itu di Facebook, di WA, di Instagram, Telegram, dan juga tidak ketinggalan di YouTube. Bahkan awalnya lamanya di YouTube, dunia per-YouTuban. Sehingga memunculkan banyak opini, tanggapan, berbagai macam tanggapan. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu sempit, ilmu Islam itu sempit, hanya seputar perdukunan. Lah buktinya banyak ustadz di Islam itu hanya pamer kekuatan dalam, pamer kesaktian. Enggak logis sama sekali. Enggak ada ilmu iptek dari Islam. Hanya ilmu klenik, ilmu perdukunan, ilmu yang menentang para dukun santet, ilmu yang mendatangkan kuntilanak, ilmu-ilmu yang mendatangkan hal-hal gaib. Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya nih gimana sih ya? Ilmu Islam itu sangat lengkap sekali, sangat lengkap sekali. Ada ilmu Al-Quran dan hadis itu lengkap. Para ulama ada yang menarik di dalam Al-Quran dan hadis menjadi ilmu fikih, ada yang menjadi ilmu akidah, ada yang menjadi ilmu tasawuf, ada yang menjadi ilmu tib, ilmu pengobatan, ada yang menjadi iptek, ada macam-macam di dalam ilmu Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya sayangnya nih ada beberapa oknum, ini oknum ya, tidak mencerminkan Islam, hanya oknum saja, yang malas mengajari Al-Quran kepada para saudara-saudara muslim. Malas mengajari orang lain, membaca Al-Quran itu malas. Malas juga mengajari ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Malas mengajari para saudaranya sendiri sesama kaum muslimin, ngajari doa-doa yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Malas. Akhirnya membuat konten-konten yang memang itu tidak benar sebenarnya. Ya tidak benar. Mengapa tidak benar? Lah masa ada setiap hari itu perkelahian dengan dukun-dukun sampai babak belur seterusnya. Itu kalau tidak disetting terlebih dahulu ya mana mungkin. Tiba-tiba sotmah begitu mendadak itu ya sulit lah. Kan di live ada di syuting, masa kita nggak bisa berpikir? Itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi orang-orang yang mau didatangin itu sudah dikabari terlebih dahulu. Skenarionya sudah dibuat nanti begini dan begitu. Hanya saja nih sang pembuat konten tidak menyatakan itu adalah buatan begitu. Ini hanyalah drama, hiburan, sandiwara begitu loh. Sebenarnya itu sandiwara ya hiburan lah. Ya jarang sekali kalau kita keliling-keliling tiba-tiba mendapati dukun santet langsung berkelahi, berantem dan seterusnya. Ada polisi bro, ada hukum Indonesia. Ya nanti kalau terjadi apa-apa ya akan dilaporkan ke polisi dan seterusnya begitu loh. Ya kita sudah menjadi orang dewasa kan harus berpikir. Ya itu seperti film sebenarnya, seperti film. Hanya saja tidak ditulusi ini film, skenario belaka begitu loh seharusnya. Dan ini semakin menjamur, Masya Allah. Seolah-olah Islam itu ilmunya yaitu itu saja. Ini sebenarnya mau mengangkat Islam atau mau menghancurkan Islam sebenarnya, kalau dipikir-pikir. Apalagi mohon maaf sekarang sedang viral video yang mengatakan seorang ustadz, katanya ustadz, kami tidak menyebut nama, yang katanya membuat acara live. Ada orang yang melakukan hubungan badan, kemudian bisa kantil, nempel, nggak bisa dicabut dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Mbok ya kalau bikin konten itu yang mendidik umat, benar-benar mendidik, ajarilah baca Al-Quran. Kalau memang bisa baca Al-Quran, ajari. Itu lebih bermanfaat, ajari tentang ilmu fikih. Belajar tentang kitab Safinatun Najah, kitab Kasyifatus Syajah, kitab Matan Qoya wa Takrib, kitab syarahnya seperti Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in. Hadis-hadis diajarkan seperti kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kemudian naik kitab Bulughul Maram. Dan syukur-syukur kalau mau mengajarkan kitab tafsir seperti tafsir Jalalain lah minimal. Minimal tafsir Jalalain itu tafsir paling ringkas, paling sedikit, paling padat. Lah tafsir yang paling sedikit saja tidak bisa diajarkan, tidak bisa mengajari. Lah sudah mengaku ustadz. Akhirnya membuat konten-konten yang Masya Allah, yang di luar nalar. Lah parahnya nih, parahnya yang namanya orang-orang awam begitu percaya saja Masya Allah. Lah salahnya lagi, kenapa si sang ustadz juga tidak mengatakan ini adalah skenario yang sudah dibuat. Skenario yang sudah dibuat atas nama kesepakatan melibatkan banyak pihak yang tidak sebenarnya itu namanya rekayasa. Jadi harus ditulis ini hanya sekedar rekayasa skenario sandiwara. Tidak betulan, tidak terjadi betulan. Apalagi Masya Allah ada konten-konten yang ingin laris YouTube-nya, ya wajar lah karena YouTube ingin laris itu wajar, tapi jangan menghalalkan segala cara. Kami Al-Fakir dan Mu'alim dahulunya sudah pernah belajar macam-macam, ilmu bela diri, tenaga dalam, ilmu hikmah, mulai kitab Syamsul Ma'arif, kitab Mujarobat Ad-Dirabi, Sirul Jalil, Jaljalul dan seterusnya, macam-macam lah. Kalau seandainya kami ingin misalnya ya buka channel YouTube tentang itu, tentang apa namanya falak hisab Abu Ma'syar Al-Falaki, malah tambah laris, malah lengkap. Abu Ma'syar Al-Falaki itu kitabnya macam-macam, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Tetapi itu pembodohan bagi umat Islam. Maka kami tidak mau. Karena apa? Orang-orang Persia itu sudah ahli. Jadi kitab-kitab semacam itu ditulis dari kitabnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang disembunyikan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Kemudian dicuri oleh setan-setan dan iblis laknatullah alaih. Kitabnya Nabi Sulaiman ditambah-tambahi dengan doa-doa dari iblis. Doa-doanya ada yang tenaga dalam, ada yang ini, ada yang itu. Makanya kalau orang tidak alim, betul-betul alim, maka tidak akan bisa membedakan mana ini doa-doa yang masyru', mana doa-doa yang mengandung sihir, kahin, dan arraf. Jadi kan ada tiga nih, ada sahir, orang yang ahli sihir. Dan ada kahin, orang yang ahli ngeramal, ada yang arraf, orang yang sok ngerti lah. Dan begini dan begitu, ini bahaya semua. Oleh sebab itu, wahai saudaraku muslimin muslimat, berhati-hatilah. Wallahu ta'ala.